Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Anjar Permatasari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipelajari dalam modul 1.1. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dengan nama R.M. Suwardi Suryoningrat. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Atas jasanya, beliau dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dimulai tahun 1854 yang hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu. Tujuan pendidikan pada zaman kolonial adalah berdasar pada kepentingan masing-masing. Barulah tahun 1922 lahirlah Taman Siswa sebagai sekolah yang mendukung jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Cara-cara mendidik diantaranya 1. Memberi contoh, 2. Pembiasaan, 3. Pengajaran, 4. Perintah, paksaan dan hukuman, 5. Tindakan, dan 6. Pengalaman lahir dan batin. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodrat anak adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. 3. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat keadaan. 2. Prinsip melakukan perubahan atau asas trikon. 3. Apa yang berubah, yaitu budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dalam memaknai kodrat alam, maka sesuai konteks lokal sosial budaya murid. Dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Asas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergensi merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Sedangkan konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, karsa, sehingga menciptakan karya. Cipta berhubungan dengan pikiran, rasa berhubungan dengan perasaan, karsa berhubungan dengan kemauan, dan pekerti berhubungan dengan tenaga. Olah cipta, rasa, karsa, dan pekerti haruslah seimbang.
pendidikan harus berpihak pada anak. Artinya, keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat. Sesuai dengan asas taman siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Refleksi yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dalam dasar memaksakan anak untuk menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tanpa memperhatikan kemampuan mereka masing-masing. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pada dasarnya, anak memiliki kodrat masing-masing. Sebagai pendidik, tugas kita adalah hanya menuntun dan memberi mereka kemerdekaan, agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang mereka miliki masing-masing. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menyiapkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mampu membuat anak untuk mengembangkan potensinya masing-masing, sehingga anak akan merasakan kemerdekaan dalam belajar. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siswa dan guru merdeka belajar dan berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.